Diduga ada yang salah dalam penyaluran bantuan program Keluarga Harapan, memaksa Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyerahkan langsung kartu program Keluarga Harapan atau PKH. Hal ini dilakukan usai terbongkarnya praktek manipulasi dan penyelewengan yang dilakukan oknum pendamping PKH yang menggelapkan dana bagi sejumlah keluarga penerima manfaat. Menteri Sosial Republik Indonesia menuju pendopo kantor Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Hal ini guna memastikan tersampaikannya bantuan dari program pemerintah bagi masyarakat kurang mampu yang telah terdaftar pada program Keluarga Harapan. Penyerahan langsung kartu PKH usai Kementerian Sosial menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pendamping PKH yang tega menyelewengkan dana bantuan bagi masyarakat tidak mampu tersebut. Yang awalnya adanya dugaan penyelewengan oleh oknum pendamping PKH tersebut oleh Kementerian Sosial dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri. Namun kini kasusnya telah ditangani oleh Satreskrim Polres Malang. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengapresiasi langkah cepat Polres Malang dalam penyelesaian kasus. Menteri Sosial menjelaskan dari sekian banyak laporan yang ada di beberapa wilayah di Indonesia, Polres Malang yang tercepat. Dari temuan kasus ini, disinyalir kerugian negara mencapai 400 juta rupiah yang telah dilakukan oleh oknum pendamping PKH sejak 2017 tersebut. Awalnya ada laporan ke saya, kemudian saya tugaskan pejabat saya komunikasi dengan Reskrim, Mabes Reskrim, Mabes Polri, Barreskrim. Nah, kemudian supaya lebih cepat, maka kemudian diminta langsung ke Polres Malang. Dan kemudian diproses, ini sudah 1 minggu, 1 minggu prosesnya. Nanti prosesnya silakan dijelaskan langsung oleh Polres Malang ya soal itu. Jadi awalnya begitu. Sementara Kasat Reskrim Polres Malang AKP Doni Christian Baralangi menegaskan kini pihaknya tengah memeriksa sejumlah saksi dan segera akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka bagi pelaku sembari menunggu hasil audit dari BPKP Provinsi Jawa Timur. Akibat kejadian ini, Menteri Sosial akan terus melakukan penyelidikan terkait praktek serupa yang terjadi di sejumlah wilayah dan mengutuk keras para pelaku serta akan segera memindahkan para oknum pendamping PKH yang melakukan praktek serupa. Kami dari Polres Malang melakukan rangkaian penyelidikan dan sudah memeriksa kurang lebih 30 orang sebagai saksi. Berikut dengan barang bukti yang sudah kita amankan. Ada beberapa buku rekening koran juga, termasuk kartu keluarga sejahtera yang kita amankan yang seharusnya digunakan untuk yang penerima manfaat, namun dialihkan dan digunakan oleh seseorang yang akan kami jadikan ke depan sebagai tersangka. Kurang lebih untuk sementara dari penghitungan kerugian melalui koordinator PKH Kabupaten Malang itu sekitar 450 juta periode 2017 sampai dengan periode tahun 2020. Yanto Yancung melaporkan. Kota Batu dihebohkan dengan sebuah unggahan di media sosial Instagram. Unggahan yang sempat viral tersebut berisi curahan hati tenaga kesehatan yang tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat meski terpapar COVID-19. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Batu memberikan sanggahan adanya isu di media sosial bahwa tenaga kesehatan yang positif COVID-19 masih memberi pelayanan di puskesmas. Pengakuan tenaga kesehatan terkait COVID-19 tersebut diunggah oleh salah satu akun di Instagram. Unggahan yang berisi pengakuan salah satu nakes di Kota Batu yang menyayangkan kebijakan dari Kepala Puskesmas yang meminta nakes tetap memberikan pelayanan meski nakes sedang menunggu hasil swab PCR karena kontak erat dengan salah satu rekannya yang terkonfirmasi positif. Dalam unggahan tersebut, nakes juga mengusulkan untuk menghentikan pelayanan selama menunggu hasil swab selama 5 hari. Namun usul tersebut tidak dihiraukan oleh Kepala Puskesmas. Nakes juga meminta pertanggungjawaban pemerintah atas apa yang dialaminya, karena hal ini menyangkut keluarga nakes dan pasien di pusat pelayanan kesehatan yang rawan tertular COVID-19. Setelah viral, unggahan di Instagram tersebut diketahui sudah tidak ada. Beredarnya berita tersebut, juru bicara Satgas COVID-19 Kota Batu membantah
Dalam keterangannya, Oni menyampaikan bahwa selama menunggu hasil swab PCR keluar, nakes menjalani isolasi mandiri dan tidak diperkenankan memberikan pelayanan di puskesmas. Selain itu, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, nakes di Kota Batu juga dipastikan menggunakan APD yang sudah sesuai dan taat protokol kesehatan. Nanti kita melalui Dinas Kesehatan akan berkoordinasi apakah nakes tersebut ada di puskesmas kita, apakah benar keberadaannya ada di puskesmas kita atau tidak. Karena setahu kami SOP-nya sudah sedemikian ketat dalam melakukan pelayanan sehingga kecil kemungkinan berita itu benar. Yanto Yancung melaporkan. Petugas gabungan dari TNI, Polri, Dishub, dan Satpol PP melakukan patroli skala besar di awal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Patroli gabungan tersebut untuk memastikan semua pusat keramaian ditutup di masa PPKM darurat, serta menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum melakukan patroli skala besar, puluhan petugas gabungan dari TNI, Polri, Dishub, dan Satpol PP terlebih dahulu melakukan apel bersama di halaman Polresta Malang Kota. Apel tersebut langsung dipimpin oleh Wali Kota Malang, Kapolresta Malang Kota, dan Dandim Kota Malang. Apel bersama ini untuk persiapan pasukan dalam pelaksanaan pemberlakuan PPKM darurat yang berlangsung selama 18 hari ke depan. Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto mengatakan sebanyak 350 personil gabungan dari TNI, Polri yang dibantu Dishub dan Satpol PP disiapkan untuk melakukan operasi selama PPKM darurat. Nantinya, personil gabungan ini akan melakukan penyekatan di eksit Tol Madiopuro serta melakukan pembatasan di sejumlah wilayah di Kota Malang untuk mencegah terjadinya kerumunan. Hari ini ada sekitar 350 itu dari TNI dan Polri yang turun. Tadi malam pukul 00.00 WIB sudah melakukan patroli skala besar, mengingatkan, menghimbau kepada masyarakat bahwa PPKM telah diberlakukan. Sedangkan Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Malang nomor 35 tahun 2021, seluruh tempat usaha baik itu mal, kafe, dan restoran diwajibkan tutup. Apabila ada tempat usaha yang kedapatan buka selama masa pemberlakuan PPKM darurat, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha. Wali Kota juga memberikan kelonggaran bagi PKL untuk tetap buka, namun tidak boleh melayani makan di tempat, akan tetapi take away. Sementara usai melakukan apel, puluhan personil gabungan TNI, Polri, Dishub, dan Satpol PP yang dipimpin oleh Wali Kota Malang, Kapolresta Malang Kota, dan Dandim 0833 Kota Malang melakukan patroli skala besar di sejumlah wilayah di Kota Malang. Patroli tersebut selain memastikan tempat usaha sudah tutup di masa PPKM darurat, juga untuk menghimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi kalau yang dilarang itu kan sebagaimana termaktub dalam SI 35. Jadi seperti PKL kan boleh asal dia tidak ada makanan loh ya. Dia tidak ada tempat makan di situ. Jadi semuanya take away. Sanksinya udah jelas. Sampai kepada penutupan jenis usaha. Ada keperluan yang mendesak. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat berdampak pada tutupnya semua tempat wisata di Kota Batu. Walaupun berat, Persatuan Hotel Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu bisa menerima dan memahami keputusan pemerintah dan berharap selama masa PPKM darurat, protokol kesehatan dilaksanakan secara maksimal agar lonjakan kasus penyebaran COVID-19 ini tidak berkepanjangan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat mulai berlaku pada tanggal 3 Juli sampai 20 Juli mendatang. Pemberlakuan ini berdampak pada penutupan atau ditutupnya tempat wisata di Kota Batu. Penutupan tempat wisata ini untuk melindungi warga masyarakat agar tidak tertular COVID-19 yang saat ini mengalami lonjakan di hampir semua daerah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Keputusan pemerintah pusat ini harus dipatuhi oleh para pengusaha dan pelaku usaha, khususnya di bidang pariwisata, hotel maupun restoran yang ikut terdampak, walaupun berat dengan kondisi saat ini. Menurut Ketua PHRI Kota Batu menjelaskan, pihak PHRI Kota Batu memahami keputusan pemerintah pusat
bisa menerima serta memahami dan berharap kepada semua pihak agar disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, agar PPKM bisa berjalan dengan hasil yang maksimal. Di lokasi kawasan objek wisata Slekta, mulai tanggal 3 Juli ini sudah tutup dan karyawan bekerja dengan kapasitas 30% dari total karyawan yang akan melakukan pemeliharaan maupun perbaikan fasilitas. Para pengusaha dan pelaku usaha berharap pelaksanaan PPKM darurat ini bisa berhasil dengan maksimal untuk menurunkan lonjakan penyebaran COVID-19, tentunya dengan diikuti oleh kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Ini berdampak besar bagi kami BRI, ya? Tapi kami pun menyadari bahwa ini keputusan berat bagi pemerintah karena ini bukan tingkat roda perekonomian khususnya Kota Batu yang benar-benar bergantung kepada wisata, pariwisata, hotel dan restoran. Jadi ketika ada keputusan ini sebetulnya pemerintah pun cukup berat, tetapi kami bisa menyadari bahwa dari BRI pun ini adalah langkah paling tepat untuk penyelamatan kesehatan masa depan bangsa ini. Jadi kita hanya bisa bersyukur kita sekarang masih sehat dan bismillah kita menjaga prokes semuanya sehingga pandemi ini cepat berlalu. Harapan kami ke depan, semoga pandemi ini cepat berlalu. Tetapi dengan syarat kita semua harus benar-benar menjaga prokes dengan baik. Kita harus benar-benar disiplin untuk kemajuan bangsa ini di bidang kesehatan. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu untuk meminimalisir angka penyebaran COVID-19 sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-75. Polres Batu bekerja sama dengan pemerintah Kota Batu, Dinas Kesehatan dan PT Slekta menyelenggarakan kegiatan Gerai Vaksin Presisi Bakti Kesehatan Bayangkara untuk Negeri. Berlangsung pada hari Sabtu 3 Juli 2021 bertempat di PT Slekta Kota Batu. Kegiatan Gerai Vaksin Presisi dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-75 ini dilaksanakan dalam upaya meminimalisir angka penyebaran COVID-19, sekaligus menggeliatkan kembali kegiatan perekonomian warga masyarakat yang sangat terdampak akibat pandemi COVID-19. Antusiasme warga masyarakat begitu tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam program vaksin COVID-19 ini, sehingga beberapa kali penyelenggaraan, masyarakat banyak yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk divaksin. Gerai vaksin presisi di PT Slekta sendiri selama 2 kali penyelenggaraan sekitar 1.400-an warga masyarakat mengikuti program vaksin COVID-19 dan berlangsung dengan lancar. Kegiatan yang dimulai pukul 8 pagi bertempat di Gedung Serbaguna Hall Slekta dengan menerapkan protokol kesehatan. Warga masyarakat harus mengisi formulir data diri dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan oleh petugas sebelum proses penyuntikan vaksin. Menurut Koordinator Pelaksanaan Vaksin Ibda Hartadi Betel, mengungkapkan animo warga masyarakat sangat tinggi, sehingga belum terlayani semua dan berpesan kepada masyarakat luas agar protokol kesehatan tetap dipatuhi. Untuk target vaksin massal sekitar 750 orang. Kami mohon tetap menjalankan 5M sehingga dapat mencegah untuk penyebaran COVID-19. Di lokasi terlihat proses penyuntikan vaksin berlangsung dan warga yang sudah divaksin akan mendapatkan kartu vaksinasi COVID-19 dan mendapatkan pemberitahuan terkait pelaksanaan vaksin COVID-19 yang kedua. Ya, bersyukur kita dengan antusiasme masyarakat untuk pelaksanaan vaksin hari ini. Memang ini dari Polres Batu program ini yang kita hanya kesempatan, tetapi alhamdulillah masyarakat begitu antusias datang. Bahkan dari pertama cukup kredit kita kemarin karena penumpukan antrian begitu panjang. Karena jatahnya 700 sampai datang sudah ribuan orang. Alhamdulillah hari ini sudah tertangani dengan baik sehingga hari ini walaupun cukup banyak tapi tetap lancar. Berapa yang totalnya di 2 hari ini? Total hari ini 1.400 vaksin dari kami semuanya dari Polres Batu. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mendukung percepatan program vaksinasi COVID-19 dari pemerintah pusat, yakni targetnya 1 juta vaksin setiap hari. Kodim 0833 Kota Malang menggelar serbuan vaksin bagi warga Malang. Serbuan vaksin ini disediakan 7.500 vaksin yang diberikan kepada masyarakat.
Serbuan vaksin yang digelar oleh Kodim 0833 dan Korem 083 Baladika Jaya diserbu oleh warga Kota Malang, di mana antusiasme warga cukup tinggi untuk mengikuti vaksinasi gratis tersebut. Ini dibuktikan dari 7.500 kotak vaksin yang disediakan, seluruhnya sudah terisi. Audi Salsabila, salah satu warga penerima vaksin, mengaku vaksinasi dianggap sangat penting di tengah pandemi COVID-19. Selain selalu menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari, vaksin juga dinilai penting untuk meningkatkan imun tubuh. Sementara Dandim 0833 Kota Malang, Letkol Armet Ferdian Primadona mengatakan, vaksin bagi masyarakat ini merupakan upaya mendukung pemerintah dalam melakukan percepatan vaksinasi terhadap masyarakat yang sehari 1 juta warga divaksin. Untuk vaksinasi kali ini, sebanyak 7.500 hingga 8.000 dosis vaksin dibagi dalam 3 hari. Agar tidak terjadi kerumunan, peserta vaksin dibagi per kecamatan dan sesuai dengan jam yang diberikan saat melakukan pendaftaran sebelumnya, di mana setiap hari terdapat 2.500 warga yang divaksin. Dalam vaksinasi yang digelar selama 3 hari ini juga melibatkan 11 vaksinator yang berasal dari TNI dan Dinas Kesehatan Kota Malang. Kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka untuk mendukung program dari Bapak Presiden kita, yaitu melaksanakan program vaksinasi 1 juta per hari. Sehingga kegiatan kita dari Kodim 0833 melaksanakan serbuan vaksin. Pendaftaran dari masyarakat animonya sangat tinggi sekali, dan saat ini sudah kita tutup karena sudah melebihi kuota, jadi sudah masuk 7.000 kurang lebih, sehingga setiap harinya kami laksanakan 2.000 sampai 2.500. Untuk teknisnya kami atur supaya tidak terjadi penumpukan. Tadi di awal-awal sempat terjadi penumpukan, ya kami tahu kita sudah menyampaikan waktu segala macam, namun karena ya masyarakat ada keperluan segala macam sehingga datangnya lebih awal, sehingga menimbulkan kerumunan. Dan tadi sudah kami urai yang di luar tenda, kami perintahkan untuk kembali terlebih dahulu masuk mengikuti setelah zuhur sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Simon Alfredo melaporkan. Menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 6M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan makan makanan yang bergizi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Widiarti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.